Sifatnya bimbingan kelompok itu rahasia, bersifat rahasia. Nah, kakak akan memberikan materi pengertian tentang bahaya pergaulan bebas. Menurut kalian pergaulan bebas itu seperti apa? Yang kalian ketahui pergaulan bebas itu seperti apa? Minum keras, obat-obatan, berlebihan, berona, yang melampaui batas. Contohnya ini, di dalam agama tidak boleh berpacaran. Apalagi sampai berpacaran di luar batas agama. Seperti ya kayak itulah. Ciuman misalnya. Jadi yang lebih yang itu gak boleh. Jadi pengertian pergaulan bebas itu bentuk pergaulan yang sudah melampaui batas. Kalian itu melampaui batas norma agama, sosial kayak gitu. Ciri-ciri pergaulan bebas. Menurut kalian ciri-ciri pergaulan bebas itu seperti apa? Ya, berpakaian tidak sopan, Sering berbohong kepada orang tua. sering berbohong, bilangnya kayak gini, saya di sekolah ada iuran gitu. Tapi buat kalian dibuat jajan, itu gak boleh. Itu sudah melampaui batas pergaulan bebas ya. Tidak mempedulikan norma agama. Kalau di agama yang cewek biasanya kan menutup aurat ya, pakai rok pendek misalnya, rok mini, nggak boleh. Itu memikat sama cowok. Sering berbohong kepada orang tua, keluar malam berbohong, nggak pamit. Terus bilangnya kerja kelompok, tapi kerja kelompok sama pacar nggak boleh. Itu ciri-ciri pergaulan bebas. Siapa yang sering berbohong? Jujur. Nah, izin ke orang tua, Bu, saya ada kerja kelompok di rumahnya si ini, angkanya balap liar. Makanya balap liar, pas jatuh, dimarahin pas. Sering keluar malam tanpa alasan jelas. Siapa yang sering keluar malam? Bu, izin saya mau ke izin ke bapak, izin ke ibu, mau ke pasar malam. Pasar malamnya sama pacar. Nah, itu ciri-ciri pergaulan bebas. Siapa yang ke pasar malamnya sama pacar? Izinnya gimana? Tidak boleh terpengaruh ajakan teman. Jangan terpengaruh ajakan teman. Kalian harus bisa menjawab tidak. Gak enak kak kalau diajak teman. Iya kalau diajak dalam hal kebaikan. Tapi kalau diajak dalam hal keburukan, yuk minum yuk. Saya punya ini, punya kayak gini, itu gak boleh. Hubungan lawan jenis di luar batas wajar. Kalian kan sudah kelas 9 ya, sasunya mestinya ngerti. Tidak boleh melakukan hubungan lawan jenis di luar batas wajar. Itu sudah ciri-ciri pergaulan bebas. Kak, saya belum melakukan hubungan lawan jenis, tapi sudah cium-ciuman. Itu sudah ciri-cirinya. Faktor penyebabnya. Ya, akhirnya kontrol diri. Jadi faktor penyebabnya itu ada 2. Yang pertama faktor internal, yang kedua eksternal. Kalau faktor internal itu dari kita sendiri. Ya emang dirinya ada kayak gitu. Itu dari diri sendiri. Contohnya yang faktor internal, contoh dari penyebabnya dari diri sendiri itu seperti apa? Rasa ingin tahu tinggi. Kalau saya melakukan kayak ini gimana ya akhirnya? Itu rasa ingin tahu tinggi ingin tahunya. Jadi kalian ingin melakukan hal yang buruk. Kurangnya kontrol diri, kalian tidak mengontrol dirinya sendiri untuk melakukan hal buruk. Saya pengen minum minuman keras nih, pusing, banyak masalah. Nah biasanya yang cowok ini. Sebenarnya kayak gitu tuh minuman keras itu
tidak harus, kalau punya masalah tidak harus minum-minuman keras. Iya, sholat, beribadah, sholat tahajud, bangun jam 3. Ah, saya pusing nih, putus sama pacar. Harus minum minuman keras biar rileks, jangan. Jadi kalau kalian kurangnya kontrol diri itu adalah faktor penyebab kalian melakukan pergaulan bebas. Rendahnya pemahaman agama kalian kurang dalam misalnya. Kalau kalian ingin mendalami agama kalian, habis lulus nih, Kak saya mau mondok. Bagus tuh. Siapa yang ingin mondok habis lulus? Kenapa? Mondok itu enak. Gak jelas Kak. Kenapa? Alumni pondok. Mondoknya berapa kali? Ditutup. Iya. Anak sebaik ini dibilang ngerokok dan nunggu astagfirullah. Mungkin karena belum kenal ya, jadi terlihat mukanya itu kayak yang amahannya itu tinggi. Tapi takut juga Takut bukan di bully oke lah. Tapi kalau belum itu takutnya dia suka sama cewek. biasanya kebanyakan kayak gitu. Kalau di pondokannya tidak satu sekolah sama cowok, jadi harus pintar-pintar memilih pondokan. Kakak ini sudah lulusan pondok sebenarnya 7 tahun. 7 tahun kakak ini dari MTS kelas 1 sampai lulus SMA. Kakak itu mengabdi 1 tahun. Jadi kuliahnya kakak ini telat 1 tahun. Lagi ke faktor penyebab pergaulan bebas. Faktor eksternal itu kurangnya perhatian orang tua, faktor yang dari luar diri kita. Misalnya diajak teman, kalian mau aja diajak teman. Lingkungan pertemanan buruk. Ayo kita ke anu yuk, misalnya. Aku ini punya pil nih, kayak gitu ya. Ayo, anu ini pikirannya ini pusing, jangan mau. Kalian harus tegas bilang tidak. Apalagi yang cowok ini. Kurangnya perhatian orang tua. Siapa yang orang tuanya kalian yang kurang perhatian? Kadang orang tua itu lebih fokus ke bekerja ya. Jadi anaknya kurang perhatian. Jadi gak tahu kalau anaknya sebenarnya ini kayak gini, belum tahu sih balas dia anaknya. Sebagai orang tua, kita harus lebih memperhatikan orang beranaknya. Pengaruh media sosial, handphone. Kalian tidak menggunakan handphone kalian untuk kebaikan. Apa nih biasanya nih yang di HP itu penyebabnya kalian menjadi faktor pergaulan bebas? Nonton biasanya ya. Karena itu sudah faktor kalian melakukan pergaulan bebas. Handphone kalian itu harus digunakan dengan sebaik-baiknya. Misalnya gini, Kak saya gak bisa kalau gak pegang HP. Kalau pegang HP ini mestinya kesini mau nonton ini. Jadi kalian ya kalau kayak gitu 1 hari 24 jam kalian harus bisa mengatur dirinya sendiri. Nah saya ini kalau main HP terus ini saya gak bisa ini. Jadi 24 jam kalian harus batasi 1 jam sehari, 2 jam, tapi gak bisa ya mestinya ya. Kalian harus lebih bisa mengatur diri. Minimnya pengawasan orang tua. Orang tua kalian gak mengawasi kalian karena orang tua kalian lebih sibuk bekerja di sana ya. Kenapa? Tidur. Gak diawasi kalian main HP itu gak diawasi. Kemana ya kok kayak gitu orang tuanya. Jadi minimnya pengawasan orang tua. Kalau orang tua tidak mengawasi kalian, kalian harus lebih bisa mengontrol dirinya sendiri. Dampak pergaulan bebas. Dampaknya pergaulan bebas itu seperti apa?
di luar nikah. Hamil di luar nikah, bagi yang cewek jangan mau rugi. Nanti kalau sudah dipakai dibuang. Kalau cowok gak kira kelihatan. Kalian kan sudah besar. Jangan sampai penyakit menular seksual, misalnya HIV ya. Kalau kalian gonta-ganti pasangan, akhirnya ini lebih banyak yang cewek. Kak, saya kekurangan suami, misalnya gitu. Jangan, Rek. Banyak pekerjaan yang lebih halal. Prestasi menurun. Kalau kalian melakukan pergaulan bebas, misalnya seperti ini. Kalian punya pacar nih di dalam kelas. Prestasi kalian akan menurun. Karena pikirannya, dia lagi ngapain ya? Dia lagi ngapain ya? Kayak gitu. Mikirinnya selalu pacar terus. Jadi prestasi kalian menurun, nilainya jadi turun. Orang tua kalian kecewa. Hilangnya rasa malu. Tidak punya malu sudah. Tidak punya malu. Kalau sudah melakukan pergaulan bebas juga kira mengerti ke kehidupan masyarakat. Dampaknya bagi keluarga dan masyarakat. Hilangnya kepercayaan orang tua kalian sudah gak percaya dengan kalian, sudah gak mau ngurusin kalian. Apa mau kalian seperti itu? Konflik keluarga itu akan memicu konflik keluarga. Misalnya kalian ini minum minuman keras, yang cowok merokok misalnya, sama orang tua yang cewek, orang tua yang ibu ya gak boleh. Kamu ini jangan merokok. Tapi orang tua yang bapak misalnya, gak apa-apa, orang cowok emang harusnya merokok dan gitu ya. Jadi hilangnya rasa kepercayaan dan memicu konflik keluarga bapak dan ibu. Jadi jangan sampai ya. Meningkatnya masalah sosial, masalah jadi banyak. Cara mencegah pergaulan bebas. Memilih teman yang baik. Kalau kalian sudah tahu ini temannya satu ini suka merokok ini, jangan ditemenin. Kalau misalnya nih teman kalian yang cowok satunya ini biasanya ini mampu ini kalau jam segini, jadi kalian jangan temenin. Menanamkan nilai agama dan moral. Kalian harus lebih mengerti dengan agama. Ini agama Islam semua ya. Kalian harus perdalam agama Islam kalian. Sebenarnya memperdalam agama itu bukan cuma mondok, tapi sekolah madrasah. Siapa yang di sini masih sekolah madrasah ini? Iya. Iya. Sorenya. Perdalam ilmu agama kalian. Mengisi waktu dengan kegiatan positif. Misalnya nih, kalau kalian bisa mengontrol kalian sendiri. Saya kok biasanya ini jam segini nih merokok. Jadi kalian harus melakukan hal positif. Apa goreng nasi gitu di rumah biar kalian bisa kegiatan positif. Meningkatkan komunikasi dengan orang tua. Kalau kalian ada apa-apa itu ceritanya sama orang tua. Stres ini, saya punya pacar putus, punya pacarnya selingkuh. Ini harus minum minuman ini harus minum obat ini, gak boleh. Jadi harus ada komunikasi dengan orang tua, curhat ke orang tuanya. Bijak menggunakan media sosial seperti yang tadi. Pergunakan handphone kalian dengan baik. Memiliki tujuan hidup yang jelas. Saya ini sudah gak karuan nih hidupnya, biar dah sekalian wis kekaruan. Jangan. Tujuan kalian hidup itu harus jelas. Kasihan orang tua kalian. Kalian sekolah mahal-mahal, tujuan kalian hidup tidak jelas, kasihan. Peran sekolah dan guru untuk siswa yang melakukan pergaulan bebas. Memberikan penyuluhan tentang pergaulan bebas. Kita harus memberikan keterangan kepada anak-anak yang sering melakukan pergaulan bebas. Mengadakan kegiatan positif di sekolah seperti bersih-bersih halaman, mencegah kalian merokok di sekolah, bekerja sama dengan orang tua. Jadi guru, kakak sebagai konselor di sini harus bekerja sama dengan orang tua kalian agar kalian lebih diawasi di rumah. Menjadi teladan bagi siswa. Siapa di sini yang pernah jadi teladan? Yang juara 1 di sekolah? Di dalam kelas?
Kalian harus bisa menjadi teladan. Sebenarnya kakak juga nggak pernah dapat juara. Sekarang kakak ada pertanyaan itu kan ya. Apa yang kalian pahami tentang pergaulan bebas? Jauhi teman-teman yang tidak baik. Hindari hubungan seksual. Balap liar misalnya, merokok, mabuk. Mengapa remaja bisa terjerumus? Mengapa bisa terjerumus? Salah teman, salah pergaulan, kurangnya mengontrol diri. Bagaimana cara kalian menghindarinya? Jauhi teman yang tidak baik, melakukan hal positif. Apa komitmen kalian setelah memahami materi ini? Menjadi lebih tahu apa pergaulan bebas itu, bisa menghindarinya ya. Jadi kesimpulannya, pergaulan bebas itu ancaman bagi kalian yang masih remaja. Saya sudah umur 25, berarti kan sudah bukan remaja. Gak apa-apa ini kalau sudah melakukan pergaulan bebas, ya jangan. Pencegahan dimulai dari diri sendiri. Kalian harus bisa mencegah pergaulan bebas dari diri sendiri. Kalau kalian bisa mengontrol diri, harus mencegah pergaulan bebas dari keluarga, orang tua, dan lingkungan. Dengan nilai moral dan kontrol diri, kita dapat menjaga diri dari pengaruh negatif pergaulan bebas. Jadi kesimpulannya seperti itu. Sudah paham apa yang dinamakan pergaulan bebas? Jadi kita tidak boleh terjerumus ya. Pertemuan kali ini kakak tutup karena waktunya sudah habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.